Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hanya karena kasih anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari teduhkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan Yesus. Dia ada. Dan dia menikmati setiap pujian umatnya. Hormatilah kehadirannya yang kudus. Roh Kudus yang melingkupi setiap kami. Roh-Mu tercurah Tuhan. Roh-Mu memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama katakan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu.
syukur bagimu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu selalu kemuliaan, hanya bagi Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, segala puji syukur bagimu. Makasih Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu selalu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, nama-Mu terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari kita puji nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang telah memelihara kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang hadir Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap hati kami. Engkau Allah yang telah memberkati kami
Kudus. Engkau Allah yang bekerja bagi setiap kami Tuhan. Tuhan Ayana Syariana Rayana Kasih Uranaya Masyariana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari nikmati kasih setia Tuhan. Mari nikmati kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Shikaraya Rabba Shikaraya Rabba Shira Kuatmakaraya Rashiri Araraya Shikara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Syariara yara makasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kau berarti bagiku, amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Yesus, Engkau berarti Tuhan. Engkau berarti bagi kami Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, hanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dengan segenap, segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar nyanyian Tuhan, tetapi dalam hidup ini hanya Engkau yang berarti bagi kami Tuhan. Dunia ini akan kami tinggalkan Tuhan, tapi kami bangga kami memiliki Engkau Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang telah memberi sukacita bagi setiap kami, Roh-Mu yang memberi penghiburan bagi setiap kami, sehingga hidup kami yang kami jalani hanya karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau bersuka, kami mau bernyanyi, karena Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang telah memberkati firman-Mu pada pagi ini. Firman yang menguatkan setiap umat-Mu yang mendengar. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kekal sampai selama-lamanya. Dan kita umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya, kita adalah umat yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita akan puji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan kami bait kudus-Mu, amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Katakan, saya bait kudus-Mu Tuhan. Oh, katakan saya yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, saya bait kudus-Mu Tuhan, saya bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Saya terima kuasa-Mu Tuhan, saya terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk saya bawa di setiap langkah. Katakan dengan iman-Mu, dimanapun saya berdiri, saya akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan bersama-sama keluarga-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa
situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami adalah umat-umat yang telah menerima kuasa-Mu. Kami adalah umat yang telah menerima kemenangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan.
We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you, awesome God. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are your miracles. We stand in awe of your holy, holy name. Lord, we bow and worship you. Awesome God, you are so great. Mighty are your miracles. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow and worship you. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang perkasa, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita bisa beribadah hari ini kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita bersehati dan bersatu suara mendeklarasikan iman kita bersama dengan saya. Bapak Ibu silakan angkat tangan kananmu dan bersama dengan saya mengikuti kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami membuka hati untuk menerima firman kebenaran-Mu. Olehnya Roh Kudus melayani setiap kami. Tidak saja membuat kami mengerti, membuat mencerahi pikiran pengertian kami. Dan lebih dari itu, mengukirkan kebenaran-Mu ke dalam loh hati kami. Sehingga sungguh firman-Mu menghidupkan kami. Dan kami hidup oleh firman-Mu. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menyadari satu kebenaran yang sangat penting. Bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, kita memiliki sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Sebuah kehidupan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus. Kehidupan ini adalah kehidupan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang didasari dengan dua pernyataan yang sangat penting. Yang pertama adalah setelah kita percaya kepada Kristus, kita menerima anugerah demi anugerah. Kemudian setelah itu kita di dalam anugerah itu atau hal yang sejajar itu kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan ketika kita belajar firman Allah. Para kekasih Kristus, tapi sayangnya tidak semua anak Tuhan mengalami sebuah kehidupan Kristen yang luar biasa ini.
Sebab ada sistem, ada aturan main yang harus kita patuhi untuk mengalami sebuah kehidupan Kristen yang luar biasa ini, saudaraku. Hal ini berlaku seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam hidup ini ada aturannya. Atau dengan istilah yang lain bahwa semua kehidupan di bumi ini secara khusus makhluk hidup terikat oleh sistem di mana dia hidup. Contoh saudara-saudaraku, untuk mempertahankan kehidupan yang sudah dimiliki oleh makhluk hidup, maka setiap makhluk hidup itu harus makan. Sistem ini walaupun tidak tertulis tapi ini berlaku, itu mengikat kepada semua makhluk yang hidup di dalamnya. Semua makhluk yang hidup di dalamnya tidak bisa terikat oleh sistem ini, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan lebih dari itu, masing-masing makhluk itu terikat oleh jenis makanan yang harus dia makan. Dia tidak bisa makan tidak berdasarkan sistem. Walaupun secara naluri masing-masing makhluk hidup itu sudah tertarik kepada jenis makanan yang sesuai dengan dirinya. Di mana Tuhan sudah menentukan bagi setiap makhluk hidup untuk makanannya masing-masing. Contoh yang lain saudaraku dikasih Tuhan, bagi kita secara manusia, bahwa untuk membangun kecerdasan kita, membangun intelektual kita, membangun berpikir kita supaya kita bertumbuh dan berkembang menjadi makhluk yang hidup yang punya taraf yang baik, hidup yang punya derajat yang mulia, maka untuk mengembangkan kecerdasan ini kita membutuhkan sebuah proses belajar. Proses belajar. Sistem belajar ini harus juga bersifat berjenjang, saudaraku dikasih Tuhan. Artinya ketika setiap orang lahir di muka bumi ini, dia terikat oleh sistem untuk proses belajar. Dia tidak seketika, tidak serta-merta lahir lalu dia mampu berpikir seperti orang dewasa, mampu melakukan sebagaimana orang-orang dewasa melakukan kegiatan. Tidak, dia harus bermula dari proses belajar dari jenjang yang paling rendah sampai kepada jenjang yang teratas. Bahkan di dalam proses belajar itu saudaraku, secara formal ketika kita masuk sekolah itu ada sistemnya. Di mana sekolah menetapkan waktu-waktu untuk belajar, waktu-waktu untuk libur. Setiap pelajar harus tunduk kepada sistem ini. Tidak ada orang yang diperkenankan untuk sekolah di sekolah tersebut kalau orang itu tidak bersedia mengikuti sistem pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kita tidak bisa belajar hari Senin, lalu masuk pada hari Kamis, lalu hari selebihnya kita tidak masuk sekolah. Tentu tidak mungkin, bukan? Ini sistem yang berlaku, saudaraku dikasih Tuhan. Hal yang sama juga dengan setiap karyawan. Setiap karyawan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, setiap karyawan bekerja di dalam dunia ini, ia harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan yang di mana ia bekerja. Ia tidak bisa bekerja suka-suka. Ada sistem, ada aturan ditetapkan. Hal yang sama dengan pengusaha juga sama, saudara-saudara dikasih Tuhan. Setiap pengusaha kalau dia mau sukses dalam usahanya, ia tidak boleh kerja asal kerja. Berusaha asal berusaha. Berbisnis asal berbisnis. Dia harus tekun berbisnis, mengurusin bisnisnya. Ia harus dengan ulet, dengan disiplin menjalankan bisnisnya kalau ia ingin sukses dalam bisnisnya. Jadi kita mendapati saudaraku dikasih Tuhan di dalam hidup ini ada sistem aturan yang sudah mengikat kepada di mana manusia itu hidup. Hal yang sama dalam kekristenan kita. Di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang sangat luar biasa yang Allah perbuat bagi kita dalam Kristus. Tetapi untuk mengalaminya kita harus mengikuti sebuah sistem yang Tuhan tetapkan. Sistem yang Tuhan sudah tetapkan. Sistem itu adalah hidup oleh iman. Atau lebih tepatnya kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1, 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Saya mulai dengan ayat 17 mengatakan, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil Allah menyatakan kebenarannya. Untuk memperolehnya harus bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian 16 mengatakan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu mengubahkan. Injil itu bukan saja melepaskan kita dari hal yang buruk, yang negatif, yang berasal dari dunia ini atau berasal dari kejatuhan Adam, tapi juga membawa kita kepada apa yang Allah siapkan bagi kita, yaitu memperoleh kehidupan yang luar biasa. Dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu keselamatan. Nah, untuk memperoleh kuasa Injil ini, 17 memberitahu kepada kita bahwa kita harus percaya kepada apa yang disampaikan Injil kepada kita. Disampaikan oleh Injil kepada kita. Jadi dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan untuk mengalami sebuah kehidupan kekristenan yang luar biasa. Yang membawa kita dari anugerah kepada anugerah, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Untuk memperoleh kebenaran-kebenaran tersebut. Untuk mengalami hidup yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus hidup mengikuti sebuah sistem yang Tuhan tetapkan, harus hidup berdasarkan iman. Harus hidup berdasarkan iman. Ini harus dipahami dengan tepat, saudaraku. Nah, ketika kita sebagai anak Tuhan tidak memahami apa yang dimaksud dengan hidup oleh iman, maka kita tidak bisa mengalami kehebatan kekristenan yang luar biasa itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, ketika kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan orang benar hidup oleh iman, tidak memahami, maka kita menjadi Kristen yang lemah. Kristen yang tidak mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Untuk itu Bapak Saudaraku, betapa pentingnya kita memahami sistem yang Allah tetapkan untuk hidup di dalam anugerah yang Dia berikan kepada kita, membawa kita kepada anugerah berikutnya. Untuk mengalami kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya dengan hidup berdasarkan iman. Nah, untuk itu kita pelajari apa yang dimaksud dengan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hidup oleh iman itu lebih tinggi kadarnya daripada hidup berdasarkan percaya. Walaupun secara definisi kata antara percaya dan iman itu sama. Tapi kalau kita menggali dengan mendalam apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, ternyata ada sebuah perbedaan yang sangat prinsip antara percaya dengan iman. Dan supaya dikatakan kepada kita dengan bahasa yang lebih konkret, yang disebutkan dalam Roma 1:17, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lebih dalam dari percaya. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa saya katakan ada perbedaan antara hidup oleh percaya dengan hidup oleh iman? Begini Bapak Ibu Saudaraku. Secara umum setiap orang di muka bumi ini, dia memiliki potensi kemampuan untuk percaya dan tidak percaya. Tidak harus menjadi orang Kristen, orang itu memiliki kemampuan untuk percaya. Percaya apa saja. Walaupun percaya manusia pada umumnya menggunakan analisa atau pertimbangan logika atau berdasarkan pengamatan panca indera. Tetapi secara prinsip semua manusia secara umum memiliki potensi kemampuan untuk percaya dan tidak percaya. Dan tidak harus jadi Kristen. Tapi ketika dikatakan kepada kita orang Kristen itu orang benar. Orang benar itu hidup berdasarkan iman. Hanya orang Kristen yang bisa hidup berdasarkan iman. Bukan hidup berdasarkan percaya seperti umumnya pertama tadi saya katakan. Kalau hidup berdasarkan percaya seperti pada umumnya, maka semua orang tidak pasti jadi Kristen bisa hidup dengan percaya. Itu sebenarnya ada perbedaan prinsip antara percaya dan iman di sini para kekasih Kristus. Terus yang kedua dalam penjabaran ini adalah tidak saja iman itu adalah sebuah karunia Allah diberikan kepada orang percaya Kristus, sedangkan percaya itu adalah sebuah karunia atau sebuah potensi umum dimiliki oleh semua orang untuk percaya dan tidak percaya. Sedangkan iman itu tidak dimiliki oleh semua orang. Iman itu adalah
anugerah Allah, pemberian Allah kepada setiap orang yang mendengar Injil lalu percaya kepada Injil itu. Dengan menggunakan percayanya yang sebasic, yang umum itu. Lalu dia memperoleh Injil itu, dia peroleh iman. Dia peroleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika dikatakan kepada kita orang benar hidup oleh iman, tidaklah sama dengan hidup berdasarkan percaya yang secara umum. Kenapa? Karena hidup berdasarkan iman ini punya kadar yang jauh lebih tinggi. Selain pertama tadi saya katakan, iman ini adalah sebuah pemberian Allah kepada orang yang percaya kepada Kristus secara khusus. Sedangkan percaya umum itu tidak harus percaya Tuhan Yesus baru punya percaya. Semua manusia punya potensi percaya dan tidak percaya. Tapi ini belum bisa disebutkan iman dalam kontrasnya dengan iman yang dijelaskan di dalam Injil yang kita miliki, di dalam Alkitab yang kita miliki. Alkitab yang kita miliki. Jadi pahami Bapak Saudaraku, hidup berdasarkan iman itu lebih tinggi daripada hidup berdasarkan percaya. Memang untuk hidup berdasarkan iman itu kita itu berangkat dari percaya. Begini maksud saya. Para kekasih Kristus, ketika kabar baik disampaikan kepada kita, kita mendengar berita Injil. Bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dengan menanggung dosa kita di kayu salib. Lalu kita mendengar itu, kita menerima berita itu. Kita percaya berita itu dengan menggunakan percaya umum tadi. Setelah kita percaya kepada berita Injil yang kita dengar itu, lalu kita memperoleh esensi berita atau kebenaran Injil itu. Maka kebenaran Injil inilah yang disebut dengan iman. Firman Tuhan yang telah menjadi milik kita. Milik kita. Contoh sederhana Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Alkitab berkata kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya yang tunggal, tidak binasa melainkan memiliki hidup yang kekal. Nah, ketika seseorang mulai mendengar Injil, dia percaya. Percaya pertama digunakan dan menggunakan percaya umum yang pada umum manusia miliki. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus adalah juru selamat Tuhannya, maka dia memiliki apa yang dia percaya. Yang dikatakan dalam Injil tadi, yaitu memiliki hidup kekal. Nah, hidup kekal yang dia miliki ini itu adalah esensi kebenaran firman Allah sampai kepada dia. Sehingga kebenaran ini dia miliki menjadi imannya dia. Lalu kemudian dia hidup berdasarkan kebenaran ini, berarti dia hidup berdasarkan iman. Ini artinya ketika dia menyadari dan mengetahui setelah dia melalui sebuah proses percaya kepada Injil, akhirnya memperoleh hasilnya dengan memiliki hidup kekal. Maka hidup kekal yang setelah dia percaya dia miliki menjadi miliknya menjadi iman, maka inilah yang akan mengontrol hidupnya, akan menguasai hidupnya. Ia akan menguasai seluruh gerak-gerik hidupnya, menjadi kesadarannya. Ini dimaksudkan dengan hidup oleh iman dalam satu sisi ini, saudaraku. Karena di dalam kebenaran Injil itu ada banyak dimensi kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Allah mau setiap kebenaran kita dengar, lalu kita percaya, kita memilikinya menjadi iman. Lalu itu menjadi hidup kita yang menggerakkan kita di seluruh kegiatan kita, saudaraku. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh apa yang telah Tuhan firmankan. Para kekasih Kristus. Jadi dari penjelasan ini bagaimana kita bisa mengalami sebuah kehidupan kekristenan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita harus hidup berdasarkan iman. Harus hidup memiliki kebenaran-kebenaran disampaikan kepada kita. Lalu kebenaran itu menjadi milik kita. Milik kita, dan kebenaran itu menjadi milik kita, menyatu dengan kita, menjadi kesadaran kita. Ini menguasai kita di seluruh gerak hidup kita. Itu sama dengan kita hidup dikuasai oleh firman Roh Allah. Para kekasih Kristus, betapa pentingnya kebenaran itu kita pahami. Sebab kalau tidak, kekristenan buat menjadi kekristenan yang tidak berjauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
Kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang bersifat umum, yang kosong, yang tidak berarti. Contoh, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Kalimat itu bagus. Bagus. Tapi esensinya hampir tidak ada, saudaraku. Ada banyak orang mengatakan kalimat ini, mengatakan Tuhan pasti tolong. Tapi buktinya akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kalimat ini memang harus kita ucapkan, betul. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di ucapan saja. Kita harus memiliki esensi kebenaran yang telah menjadi iman kita. Inilah membuat kita mengalami apa yang kita percayai dari Allah. Seperti kalimat tadi, saudaraku. Para kekasih Kristus, ini prinsip ini sangat penting. Betapa pentingnya hidup berdasarkan iman begitu rupa. Sehingga Tuhan menyampaikan suatu kalimat yang sangat tegas. Dia katakan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, tidak lagi hidup berdasarkan iman, tidak lagi menggunakan firman Tuhan untuk hidup, tidak lagi menggunakan karya Allah yang telah diberikan kepadanya itu hidup, maka kata Tuhan, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita pahami dengan serius kebenaran ini. Bahwa kalau kita ingin mengalami kuasa Injil, kehidupan Kristen yang sangat luar biasa, di mana Allah memberikan kehidupan supranatural kepada kita untuk mengalaminya, kita harus hidup berdasarkan iman. Harus hidup berdasarkan kebenaran firman Allah yang telah kita miliki, menyatu dengan roh kita, menyatu dengan hati kita, menyatu dengan jiwa kita, menjadi karakter kita. Sehingga kebenaran-kebenaran yang menguasai kita inilah membuat kita beraktivitas, bergerak dalam hidup ini. Sehingga dalam segala hal yang kita lakukan, kita mengalami perkenanan Allah. Kita mengalami hasil itu, bahkan lebih dari itu. Kita bisa mendeklarasikan kebenaran-kebenaran itu menjadi sebuah realita di dalam hidup kita ini. Para kekasih Kristus, salah satu basic dasar yang kita peroleh lewat hidup berdasarkan iman itu adalah kebenaran. Kebenaran. Maka dikatakan kepada kita orang benar hidup oleh iman. Untuk jadi orang benar kita juga harus hidup berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Berdasarkan iman. Sebab kebenaran itu tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Kebenaran itu prinsipnya adalah sifat dan karakter Allah yang paling mendasar. Allah itu benar sepenuhnya. Allah itu benar sepenuhnya. Allah mau memberikan kebenaran itu kepada manusia dengan percaya kepada Kristus. Itu sebabnya untuk bisa jadi orang benar, kita bermula atau kita harus berdasarkan percaya kepada karya Allah dalam Kristus. Manusia tidak bisa memiliki kebenaran dari dirinya sendiri. Manusia juga tidak bisa memperoleh kebenaran dengan mengikuti perangkat-perangkat aturan yang Allah tetapkan. Allah itu benar sepenuhnya. Dia memancarkan kebenarannya dengan memberikan aturan-aturan hukum kepada manusia pada zaman Taurat. Supaya manusia boleh hidup benar sesuai dengan aturan hukum yang dia berikan kepada manusia. Karena hukum itu adalah pancaran dari karakter Allah. Allah mau supaya manusia hidup sesuai dengan hukum itu. Tapi oleh karena manusia tidak sanggup penuhi hukum itu, maka manusia tidak mungkin peroleh kebenaran itu. Dan memang kebenaran itu tidak bisa diperoleh manusia yang sudah rusak. Kebenaran itu diperoleh oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan kepada kita dengan jelas di dalam kitab Roma pasal yang ketiga. Mari kita lihat bagian Alkitab ini. Roma pasal 3, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Roma pasal 3. Kita baca dari ayat yang ke-20 sampai 22. Roma 3, 20 sampai 22.
Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, pertama perhatikan. Jadi Alkitab mengatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah pancaran kebenaran Allah yang dituliskan berupa hukum-hukum. Allah menginginkan supaya manusia hidup sesuai dengan hukum itu. Tapi oleh karena manusia sudah dikuasai oleh dosa, manusia tidak mungkin bisa penuhi hukum itu. Sehingga dengan kata lain, kebenaran itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Karena itu dikatakan kepada kita, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Malahan justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, orang menjadi tambah berbuat dosa. 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Artinya Allah sekarang mau memberikan kebenaran itu tidak lewat hukum. Karena hukum itu lewat hukum manusia tidak bisa memperolehnya. Sekarang Allah mau memberikan dengan cara lain yang sudah disampaikan oleh para nabi. Bahkan disampaikan melalui kitab Taurat juga. Yaitu ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, kali ini Allah memutuskan untuk memberikan kebenarannya tidak berdasarkan apa yang manusia lakukan. Tidak berdasarkan kemampuan manusia itu, tapi berdasarkan pemberian Allah dengan satu catatan, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus itu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus Kristus yang Allah utus, dengan menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Allah memberikan kebenarannya kepada manusia itu. Sehingga lewat percayanya kepada Yesus Kristus dia peroleh kebenaran. Setelah berkebenaran sekarang dia memiliki kebenaran Allah. Kebenaran Kristus, dia menjadi orang benar. Lihat, jadi pertama kali itu jadi orang benar harus hidup berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus. Setelah percaya dia memiliki kebenaran, sekarang dia menjadi orang benar. Setelah jadi orang benar supaya dia terus bisa mengalami kuasa kebenaran, mengalami kuasa anugerah, kuasa hidup yang Allah berikan dalam Kristus, maka dia tetap harus hidup berdasarkan iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Dia tidak boleh melepaskan imannya. Ketika saya mengatakan tidak boleh melepaskan imannya, Bapak Ibu jangan memahami dengan pengertian yang sangat basic. Jangan melepaskan percayanya kepada Tuhan Yesus. Bukan itu saja saudaraku. Tapi dia harus memiliki kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepadanya. Menyatu dengan hatinya, dengan rohnya. Kebenaran-kebenaran ini menguasai dia. Sehingga antara kebenaran yang dimiliki ucapannya adalah sama. Antara kebenaran yang dimiliki ucapan dan tindakannya sama. Karena dia sudah dikuasai oleh kebenaran-kebenaran Injil yang dia miliki. Kebenaran-kebenaran yang dia miliki, yang Allah berikan dalam Kristus. Ini dimasukkan hidup oleh iman. Untuk jadi orang benar harus bermula dari iman, percaya. Setelah percaya dia memiliki kebenaran, dia jadi orang benar. Setelah jadi orang benar, supaya mengalami kuasa orang benar, mengalami kebenaran Allah yang ada karakter, sifat hakikat Allah, maka dia harus terus hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika dia memahami ini, maka kita akan mengertilah apa yang dimaksudkan dengan Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya ajak kita fokus kepada ayat bagian B, tapi kita baca keseluruhan ayat ini. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ayat yang tidak asing di telinga kita. Khususnya di bagian B yang sering kali kita anak-anak Tuhan menjadikan ayat hafalan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Bapak Ibu coba berpikir sejenak. Dikatakan kepada kita doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang membuat kuasanya sangat besar itu doanya atau Allahnya yang membuat kuasanya sangat besar. Tentu kita berpikir karena Allahnya yang sangat besar. Tetapi ayat ini tidak saja bicara tentang bahwa doa kita itu pasti didengar Allah. Bukan itu semata-mata yang ditekankan di ayat ini, saudaraku. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Doa ini tidak hanya bicara tentang sebuah permintaan kepada Allah. Doa itu adalah sebuah pengucapan, sebuah pengakuan akan kebenaran yang Allah miliki. Sehingga kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Dengan pengakuan lewat doa ini, maka membuat kebenaran itu termanifestasi. Sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di sini tidak saja bicara tentang doa orang benar adalah doa yang didengar oleh Allah karena doanya benar, isi doanya benar, cara doanya benar. Tidak saja bicara itu yes 100%. Kalau doamu benar sesuai dengan firman Allah, caramu benar, berdoa di dalam nama Tuhan, doamu didengar, dikabulkan Allah. Tapi di sisi ini tidak saja bicara itu, saudaraku. Sebab ketika berbicara hidup oleh iman, ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Itu artinya ketika kita berdoa tidak saja menyampaikan sebuah permohonan, karena doa itu harus bicara sebuah persekutuan, sebuah pengakuan kita akan kuasa kebenaran, pengakuan kita akan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Lewat sebuah pengakuan kita bisa memanifestasikan kebenaran itu. Itu yang dimaksudkan dengan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga. Coba kita lihat ayat ini Bapak Saudaraku. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Di mana letak kuasanya? Di dalam diri orang itu yang memiliki kebenaran-kebenaran Allah berikan. Yang sama dengan iman itu. Kebenaran yang Allah berikan menjadi milikmu, itu menjadi imanmu. Menjadi karaktermu, menjadi menyatu dengan rohmu. Menyatu dengan jiwamu, ketika menyatu menjadi mendominasi seluruh hidupmu. Ketika engkau memilikinya, ketika engkau menyampaikan sebuah pernyataan atau sebuah ucapan, maka dia akan bekerja sesuai dengan kuasa kebenaran yang dimiliki oleh kebenaran itu sendiri. Yang Paulus katakan seperti kuasa, ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Hal yang senada yang juga Paulus cetuskan kepada kita. Kita lihat bagian ini di Kolose pasal 1. Di Kolose pasal 1 Bapak Saudaraku. Di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat yang terakhir. Kolose pasal 1 ayat yang terakhir Bapak Saudaraku dikasih Tuhan ayat ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Supaya lebih jelas ayat 28 kita baca. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya ketika Rasul Paulus memimpin orang dengan hikmat Allah yang dia miliki, kebenaran yang miliki, maka kuasa itu bekerja dengan kuat di dalam dirinya. Itu sama dengan iman yang bekerja dalam diri. Sama dengan firman Allah yang bekerja dalam dirinya. Sama dengan seperti Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada hanya oleh karena kasih karunia Allah. Aku bekerja lebih giat daripada mereka, para rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Itu artinya iman yang sudah menjadi realitas diri kita. Firman kebenaran yang kita miliki yang menjadi karakter identitas kita. Yang menguasai kita. Ini membuat orang benar itu
memiliki doa yang sangat besar kuasanya. Memiliki sebuah kehidupan yang sangat berdampak kepada sekitarnya. Secara khusus apa yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para kekasih Kristus, betapa pentingnya hidup oleh iman. Milikilah hidup kekristenan tidak hanya teori atau pemahaman-pemahaman yang bersifat umum dan dangkal. Hanya sebuah ucapan yang tidak memiliki isi kebenaran. Miliki, cari tahu. Dan pegang teguh kebenaran yang nyatakan kepadamu. Apa yang engkau peroleh setelah kau percaya kepada Kristus. Apa yang Allah berikan kepadamu. Biarkan kebenaran itu you miliki. Menyatu dengan dirimu. Meditasikan menjadi kesadaranmu. Menguasai seluruh jiwamu. Sehingga seluruh ketika you hidup dalam penguasaan itu. Apa yang kau miliki, apa yang kau katakan akan menjadi manifestasi dari kebenaran itu. Ini sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh bukan saja membuat kita mengalami apa yang Allah firmankan tentang kita dalam Kristus. Atau apa yang Allah berikan kepada kita dalam Kristus. Tapi juga membuat kita hidup memperkenankan hati Tuhan. Dengan cara inilah kita memanifestasikan kehendak Kristus di muka bumi ini. Menyatakan kehendak Kristus, pemerintahan Kristus di muka bumi ini. Ingat, segala kuasa di surga di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus menjalankan kekuasaan itu secara khusus di bumi ini? Lewat kita gerejanya, anggota tubuhnya. Bagaimana anggota tubuhnya memanifestasikan pemerintahan kekuasaan Kristus atas bumi ini? Lewat kebenaran yang kita miliki, yang menjadi iman kita, menguasai kita. Yang paling mendasar tadi saya katakan adalah tentang kebenaran. Lalu yang berikutnya kita memiliki hidup kekal, hidup ilahi. Lalu yang ketiga, tiga prinsip ini adalah ketiga, kita memiliki roh Allah. Roh Kristus, roh yang menyatu dengan roh kita. Kita memiliki karakter kebenaran Allah. Kita memiliki hidupnya Allah, hidup kekal, hidup Kristus. Kita memiliki roh Allah. Roh Tuhan semesta alam yang menyatu dengan roh kita. Inilah membuat kita bisa menjalankan pemerintahan Kristus di muka bumi ini. Menyatakan kebenaran. Membawa kehidupan kepada orang-orang yang bersedia menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tapi menjadi kematian bagi mereka yang menolak kebenaran itu. Para kekasih Kristus, hiduplah berdasarkan iman. Maka engkau akan mengalami betapa hebatnya status yang kita sandang sebagai orang Kristen yang memiliki hidup Kristus, memiliki hidup Allah dalam diri kita. Maka kemenangan, kemuliaan sungguh akan menjadi milik kita. Kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah sampai iman mencapai kesempurnaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu sebelum kita memakan dan meminumnya, kita angkat satu pujian. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Musik saja, Bapak Ibu Saudaraku, silakan didistribusikan roti anggur yang sudah disiapkan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dan anggur di atas kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Roti dan anggur ada di tangan kami masing-masing. Kuduskan dan berkati, sehingga oleh kami makan dan minum, sungguh kami dikuatkan. Roh kami dikuatkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah segala berkat anugerah dari Bapa di surga. Atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus, Yesus, Yesus.
kita makan dan minum, ikuti saya mengucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya tubuh Yesus tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecah. Darah Yesus Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, oleh korban Yesus, manusia lama saya manusia telah lama turut saya disalibkan, telah turut kuasa disalibkan. dosa Kuasa telah dosa dihancurkan. telah dihancurkan. Saya percaya oleh korban Yesus, oleh korban aku Yesus, memiliki hidup kekal, aku memiliki hidup dari kekal, Allah, hidup dari untuk Allah, mengabdi untuk kepadanya mengabdi kepadanya sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, oleh korban aku telah Yesus, diberkati aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan dengan segala berkat di yang dalam berkelimpahan Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan dia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami mengakui hidup-Mu dalam diri kami, kebenaran-Mu, firman-Mu menjadi iman kami, menjadi hidup kami. Kami mengakui akan seluruh karya-Mu atas kami, terpuji nama-Mu. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Akui anugerah yang diberikannya kepadamu. Akui kebenaran-kebenaran yang diberikan kepadamu. Menjadi imanmu, menjadi hidupmu. Akuilah, akui dan bersyukur. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu limpah, buat kebenaran-Mu, buat hidupmu, buat roh-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau berikan kami sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Hidup yang sungguh-sungguh supranatural, hidupmu sendiri Engkau berikan buat kami. Kebenaran-Mu,
Hidupmu, rohmu Engkau anugerahkan buat kami. Sekarang menjadi hidup kami, menjadi iman kami. Kami mau menggunakan iman ini untuk hidup. Firman kebenaran anugerah-Mu ini. Sebab dengan demikianlah kami mewujudkan pemerintahan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan berkatilah umat-Mu. Para permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat, taruhlah tangan-Mu di bagian yang sakit. Terimalah kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua virus, semua sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggalkan anak-anak Tuhan. Segala hal yang tidak membuat tubuh jadi sehat, ku perintahkan tinggalkan tubuh Kristus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tetap tinggal serta dengan kita. Sungguh diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkati studimu. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan. Amin. Tubuhmu disehatkan dimanapun engkau melangkah. Engkau hidup oleh iman, memanifestasikan kehendak Allah di dalam hidupmu. Mempengaruhi lingkunganmu dengan kuasa Injil, dengan kuasa Kristus, dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap hidup berdasarkan iman, berdasarkan kebenaran-kebenaran yang sudah Allah berikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Maka tidak ada satupun kuasa yang tahan menghadapi saudara. Hidupmu akan penuh dengan kemuliaan. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan berikutnya. Dari anugerah satu kepada anugerah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.